Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak yang saya kasihi dan saya banggakan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang itu tentu satu maksud dan tujuan. Kira-kira apa yang saya harus dapat di tempat rekoleksi ini, dengan satu tiket bahwa di sini ada dua hal. Yang pertama, bagi anak-anak yang berkasih, ada yang lewat usia 12 tahun, ada yang 12 tahun, dan ada yang belum 12 tahun. Dan itu masa usia seperti itu adalah usia untuk memasuki masa remaja. Dan bagi teman-teman dulu, sesuai dengan apa di video yang ada di tadi, pembinaan karakter. Dengan satu hal, kita melepaskan seluruh kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak bisa menunjang personalisme kita. Terlalu pagi hari, dan setelah kita selesai, kita mengambil itu tujuan dikoleksikan. Kalau kita mau senang-senang di tempatnya di sini, betul tidak? Di sini tempat untuk merasakan kasih Tuhan merasuk di jiwa kita. Kasih Yesus masuk di dalam diri kita. Ketika itu tidak kita rasakan, maka tidak bermanfaat refleksi yang kita dalam di sini. Kita lihat tadi masuk di kamar makan, yang ruangnya ruang makan, tapi sebenarnya selain, tapi semua itu adalah jenis makanan. Ada tidak suasana baru yang kami alami? Ada tidak? Cara kita duduk makan bersama, cara kita mengambil makanan dan lain-lain, dan cara kita apa? Menyimpan barang makanan kita. Ini dilatih. Yang sebenarnya sudah sejak kurikulum mereka sebenarnya itu pembinaan karakter anak-anak kelas 6. Bapak Guru selama 6 tahun di Batu Soba itu setiap tahun anak kelas 6 itu rekoleksi seperti itu. Di kemarin tahun ini sudah sukses karena kita paksakan diri untuk bisa. Karena itu Bapak Ibu Guru, saudara-saudari, karena Ibu Ida sudah yang perasaan, itu Damas dan lain-lain, karena mereka bukan bagian dari guru. Tapi ketika kita masuk dalam kami sini, menimpa kekuatan. Anak-anak itu mungkin di rumah kepala batu, mungkin juga satu hari datang sekolah, 2 hari tidak, atau mungkin juga bawa motor belak-belakan. Semua itu kita tinggalkan. Ya, di sini tempatnya untuk kita menempatkan tubuh kita, diri kita, sesuatu yang istimewa. Kalau tubuh dan badan kita sesuatu yang istimewa, maka kita harus menghargai. Ya, jangan harapkan orang lain untuk menghargai tubuh kita, tetapi diri kita sendiri, sehingga nilai tubuh kita itu tinggi, nilai badan kita tinggi. Dan tempatnya untuk bisa melihat semua itu hanya di tempat-tempat suci seperti ini, tempat-tempat yang kudus seperti ini. Dan kita, selain kita datang menerima itu, kita tidak bisa merasakan sungguh besar kasih dan cinta Tuhan, karya Tuhan. Ketika kita menoleh ke arah laut, pemandangan yang memberikan apa? Rasanya, rasa bangga, rasa kagum. Ternyata dunia ini
tidak berada di sekitar tidak berada di sekitar tengah-tengah saja. Ternyata ada dunia luar yang memberikan suasana yang membuat anak-anak bisa bangga, bisa terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kita. Karena itu anak-anak dan Bapak Ibu semua, kita nikmati, kita rasakan betul-betul bahwa kita datang untuk disebutkan untuk kurang. Tetapi pada saat ini juga kita tidak ambil sepenuhnya untuk kita diam. Beda kalau kita tidak terbakar semadi dan lain-lain, tidak itu berarti tidak ada apa sebenarnya kita tidak akan banyak bicara. Di sini juga masih ada ruang. Ruang itu bisa bercerita di kamar makan, di tempat tidur. Catatan saya dari bawah masih ada dengar suara. Ya, nanti akhirnya itu dari bawah. Ya, masih dengar suara anak laki-laki. Masih dengar ada suara dari. Ya, kita harus melatih diri untuk apa? Disiplin. Nah, Bapak Ibu guru juga jangan berbohong untuk kita cerita sudah mengeluarkan suara besar. Usaha itu suara tidak bisa didengar oleh anak-anak. Karena Malaysia yang butuh suara besar, saya itu harus suara besar. Ya, itu. Ini tempat untuk kita berefleksi, tempat untuk kita gali, merasakan sesuatu yang bermanfaat. Karena sebenarnya saya bukan materi alim, jadi katakan isi saja. Kita nanti ada beberapa hal yang dari saya. Di sini anak-anak yang datang ada Bapak Ibu dan mereka orang soleh ini ada Tuhan sebagai Bapak Ibu, melalui Bapak dan Mama. Karena itu tidak sepantasnya kita sebagai anak, saya juga punya orang tua. Bapak Ibu guru dan pegawai kita ada orang tua. Tidak sepantasnya anak-anak itu marah, kata-kata kotor kepada orang tua. Bayangkan anak-anak, mama dan mama saya dan mama dan bapak ibu itu dia berkorban itu dari 8 sampai kadang sampai 10 bulan mereka gendong kita di dalam perut seorang mama. Maka sebenarnya alam yang pertama kita alami, rumah yang pertama kita alami adalah di dalam rahim seorang ibu. Ini karena masuk remaja ya, dan harus. Dan kita dibesarkan dengan alam yang pertama. Ketika kita tidak menghargai orang tua kita, maka kita adalah termasuk anak-anak durhaka. Anaknya apa? Durhaka apa lagi? Kurang ajar apa lagi? Nakal apa lagi? Ya, baik. Karena itu saya beri 31 menit untuk kamu mengingat salah satu kata yang sangat menyakiti kedua orang tua kamu. Jangan berjalan kita berjalan. Kalau kita berjalan, apa itu? Tutup mata. Jangan saya, apalagi saya berdiri dengan batu dan saya kenal kita tidak ingat. Dan juga tidak memungkinkan juga untuk Bapak Ibu area yang lain untuk merefleksikan kira-kira apa yang sering saya buat untuk kedua orang tua saya, atau sebuah orang pernah saya katakan melukai perasaan orang tua saya. Semua
tidak ada kata-kata besar, semua. Kita mulai 1 menit. Ketika kamu mengungkapkan kata-kata itu, kira-kira apa yang dirasakan oleh Bapak? Baik, terima kasih kepada anak guru, Bapak, Ibu guru dan adik yang saya kasih. Ketika kamu jalan kata-kata, apa yang kamu mungkin atau apa yang kira-kira menurut anak dan kira-kira kita rasa. Siapa yang mau mengungkapkan kata-kata yang pernah kamu ucapkan? Ada yang mau ucapkan? Kayaknya mari sini. Bebas sini, karena kita mengungkapkan sesuatu yang pernah kamu ucapkan bukan hal yang tapi bisa membantu. Ketika kita mengucapkan nama itu egois, ketika kita ucapkan nama itu kasar ataupun hal lain, maka apakah dia pernah jawab? Pasti tidak. Dimati. Dia tidak pernah balas dan dia tidak pernah marah. Karena itu anak-anakku, jaga anak kamu. Dan siapa yang bisa mengobati luka batin kamu? Itu sebenarnya anak. Setiap kata-kata kotor yang kita ucapkan adalah menang satu luka batin yang tidak akan kita secepat itu kita bisa lihat. Karena itu anak-anak, pulang dari sini minta maaf kepada orang tua kamu, jujur menyampaikan. Tahun lalu atau berapa tahun lalu, mama ketika saya pulang dari polisi, saya menemukan kembali hal yang baik untuk mama. Bapak Guru dilahirkan sebagai seorang anak suku dari 9 bersaudara. Saya rasa begitu banyak pikiran dan tenaga saya untuk anak saya, dan ya kadang untuk melupakan dan melukai hati seorang orang. Baik anak-anak itu, ada yang kira-kira melukai perasaan hati mama? Siapa kira-kira? Laki-laki, novel? Pernah tidak? Coba. Dan saya menyampaikan kepada anak dan beberapa ibu, biarkan air mata kita keluar, karena itu merupakan air mata untuk kita melepaskan segala kebusukan,
kekurangan dalam diri kita. Ya. Kadang-kadang itu kalau kita mengaksur sesuatu itu, saya jadi terkenal. Jadi mungkin saya pikir kalau merasa menyesal itu kecewa karena memiliki anak yang keadaan bantah, mungkin yang pernah marah juga mungkin. Jadi menurut saya bisa bilang, Mama kenapa kamu begini terus sama biasanya sudah begitu juga. Jadi mau kembali saya maaf. Baik. Terima kasih masyarakat yang mungkin besok pagi bisa sampaikan kepada untuk mengungkapkan segala kekurangan kita sebagai rasa bahwa kita bertobat. Baik. Bapak Ibu Guru, tidak perlu mengungkapkan, tapi cukup dengan bahwa Tuhan, mama saya sudah ada. Tuhan, bapak saya sudah ada. Saya terlambat untuk mengucapkan permintaan maaf. Karena itu, walaupun kamu di mana saya sekarang, saya mohon maaf kepada Bapak. Kita bersama untuk kita bersama. Selain itu, kita juga mungkin merasa bahwa kita ini hebat. Kita ini sering juga ada yang sampai mati mama. Siapa yang pernah mati dan kata-kata kotor kepada orang tua atau mama? Jujur di sini Tuhan akan memberikan kita terbuka untuk menyatakan jujur. Ya, kalau saya tanya di pasar, boleh jujur. Siapa yang pernah angkat jujur? Kata-kata kasar pada bapak mama, kurang ajar atau boge dan lain-lain, atau mungkin juga ancam. Pernah tidak? Pernah, tapi malu. Ya, kalau besok kita tidak perlu malu. Kita datang dari polisi, ada yang polisi kita melihat kembali, kita kembali. Ketika kamu merasakan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak menyenangkan kedua orang tua saya, kira-kira sebentar malam atau saat ini kamu merasa ada yang tidak untuk kamu sampaikan kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun kamu mau masuk masa remaja. Ketika membawa terus sikap dan perilaku kamu, maka kamu adalah nanti anak remaja yang tidak bisa jalan. Ketika itu terjadi, maka yang merasakan kemudian hari adalah siapa? Masyarakat siapa? Akibatnya yang kamu rasakan untuk siapa? Orang tua atau kamu? Ya, untuk anak. Itu pasti kamu merasa. Tetapi ketika kamu menghargai diri sendiri, maka itu adalah di atas segala-galanya. Bagi teman-teman guru dan karya, saat ini juga bisa merasa dalam pelayanan saya, kira-kira berapa kata yang saya kurang berkenan di hati anak-anak saya. Apakah saya pernah menemukan perasaan diri saya? Kalau pernah, kira-kira apa yang dirasakan oleh anak didik kita setelah kita melemparkan kata-kata atau marah atau ekspresi wajah kita yang tetap kenang sepanjang masa? Karena itu, Bapak Ibu Guru dan anak-anak dan juga saudara-saudara itu, mengapa negara yang harus kita selalu ada pembinaan karakter, pembinaan rohani, supaya jangan kalau itu kita harus menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan kita.
Ini mohon diperhatikan, nanti akan ada kita diskusikan berkelompok baik guru maupun anak. Ada satu keluarga tinggal di pedesaan. Keluarga ini keluarga sederhana yang orang tua pekerjaannya menjual barang di pasar. Dan pada saat ibu ini hamil, suaminya meninggal, maka dia bekerja sendiri atau biasa disebut apa itu? Single parent. Ya, single parent, dia bekerja sendiri. Dan ketika anak itu lahir, seorang anak laki-laki, maka bekerjalah orang mama itu bagi pulang menyekolahkan anaknya di kota. Dalam perjalanannya banyak hal yang dilakukan oleh mamanya, dan mamanya bekerja dengan jujur, mencari dengan jujur uang untuk anaknya, karena dalam prinsip hidupnya bahwa saya mencari uang dengan halal karena untuk mengkoskan saya, supaya untuk bisa bawa kehidupan keluarga, kehidupan saya. Dan selanjutnya dalam banyak hal-hal yang dia lakukan, dan banyak juga dalam perjalanan anak dari dulu sejak kecil masuk anak remaja, dan dia sedang dia kerja di sebuah usaha dan dia juga mendapat sudah berkeluarga, memiliki istri, dan dia tidak memberitahu bahwa saya punya. Tapi lama-lama ketika istrinya mengetahui bahwa dia punya istri mama, ya katakan istri katakan bahwa Pak, jemput semalam kita tinggal ketika istri. Ya. Lalu suaminya setuju karena dia berpikir ya sudah luar biasa karena saya punya istri bisa menerima keberadaan mama saya. Tinggallah mereka, dan bagi seorang mama dia dari desa dan lain-lain banyak hal yang dia harus berubah, dia harus banyak belajar. Jadinya berbaik di sekitar kita akan diskusi. Dalam perjalanan kehidupan mereka, lama-lama posisi dari anak tambah naik pangkat atau jabatan di perusahaan, dan banyak orang yang bertanya dulu. Ketika dia pulang dengan istrinya, mamanya makan di meja, rema-rema nasi piring kotor itu tidak dibersihkan dengan suatu hal. Biasanya di desa tidak, tapi desa kita di sini mungkin masih lebih baik, makanya tapi di sekitar desanya ya mungkin tidak ramai. Lalu anaknya kasih tahu istrinya, memang kita lihat mama itu jadi jompo, bikin kotor, malu saya ketika ada orang teman-teman kami. Istrinya bilang, saya tidak setuju, saya mau merawat teman-teman ini. Ya tapi di kotor ini meja di mana sedia ada kotor, ya, di kamar juga kotor. Akhirnya istrinya bilang, saya tidak setuju. Pada suatu hari juga datang bersama pimpinan mereka, bos mereka. Sementara nasi dan makan disiapkan untuk bos itu, karena bos sudah dulu di meja. Dia sangat malu. Tapi tamunya aman, yang malunya dia. Akhirnya dia katakan bahwa mama, besok orang tua ini kita bawa dia ke Joko, sebagai Joko. Istrinya menangis, jangan bikin malu saya. Dan nanti kita akan perawat dia sana jauh lebih bagus. Ini bagus.
Mama ini besok mama tinggal di Joko karena saya di apa ada apa namanya. Nah, kalau bukan itu yang terbaik untuk saya ikhlas karena saya tidak tujuan dulu merawat kamu bisa menjadi anak yang baik dan sukses. Nah, sekarang saya sudah rasakan bahwa kamu sudah sukses dan kamu tidak kamu saya tidak Joko, saya ikhlas. Yang penting terbaik untuk anak. Lalu dia sampaikan istrinya, itu maksud mau. Istrinya bilang, bagi saya supaya Pak tahu itu urusan kamu. Tapi bagi saya tidak setuju. Ya. Tapi Pak tetap bawa. Hari pertama, malam pertama di Joko, lalu malamnya walaupun kalau ini itu pelatihan. Ya, dia sudah mulai muncul dengan halaman yang kedua tulis dari itu. Artinya mama itu yang tulis semua perilaku anaknya dari hari ke hari. Apa ya? Suatu hari ketika ada kamu, dia makin kamu. Tapi saya tidak pernah marah. Saya minta maaf kepada kamu. Om, maafkan anak saya. Dia telah mati. Itu gagal saya. Dia sudah mulai mata tua. Baca lagi halaman yang ketiga. Suatu hari ketika saya bawa kamu ke pasar, kamu kecil banget, orang ketawa semua. Saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah marah dengan orang yang kecil. Saya bawa kamu ganti celana dan juga bersihkan. Halaman berikutnya, pada suatu hari ketika orang banyak, kamu ngomong bisa-bisa bicara. Orang sekali dan banyak orang. Mama tidak. Ketika kamu melakukan kesalahan-kesalahan di sekolah dan ditolak oleh teman-teman dan juga oleh orang-orang di sekitar, kamu melakukan kesalahan besar, saya menyatakan bahwa itulah anak saya. Saya tidak pernah marah. Saya mengatakan bahwa anak semoga kamu menjadi pelindung bagi kamu. Dia keluar dari kamar itu. Dia akan susah dan panik di sini. Ibu, ternyata saya susah. Dari mana sih tempat makan itu orang tidak ada. Coba kamu baca itu. Semua ayat tentang kesalahan saya terboleh semua. Karena itu saya minta maaf pada ibu. Sekarang saya pergi kembali saya kembali. Pergi kembali. Ibunya bilang, saya sudah katakan bahwa saya tidak. Mungkin ibu sudah baca tidak. Saya tidak pernah baca. Tapi sekarang saya itu ketika disebut namanya bilang terima kasih kamu telah memberi saya kenyamanan di sini 4 malam. Ini sudah sampai 5 malam. Saya telah memberi mama, saya sudah baca semua. Dan lihat pesan saya, kenapa saya taruh buku jari itu di tempat yang kamu bisa ambil. Saya mau buku itu hanya untuk saya. Juga mama, ternyata waktu kecil saya. Ya. Baik, itu cerita pertama. Cerita yang kedua, sama pergi ke Jogja. Suami istri marah, bapaknya, bapak dan laki-laki, mama bapak
saya ditaruhin nama kita jodoh. Baru artinya apa? Saya tidak setuju. Apakah nanti Bapak dan Mama itu siap untuk saya harus seperti itu, Pak? Itu anak yang menyadari bahwa dalam keluarga itu sangat baik. Anak-anak dan Bapak Ibu guru, mana damai? Mereka, Pak Felix mereka dengan Afrika satu di sini. Ibu mereka berdoa, mendiskusikan apa hikmah cerita yang yang ini pas kami contoh sini contoh itu dua kelompok. Dari cerita yang pertama, kami berdiskusi bahwa jangan pernah menyakiti hati orang tua kita, karena baik buruknya mereka tetap orang tua kita, dan penyesalan itu pasti akan selalu ada. Dari pesan yang pertama, kesimpulannya kita tidak boleh, kita harus menghormati dan menghargai orang tua kita, karena kita sudah dibesarkan dari 9 bulan lalu. Kesimpulan dari cerita yang pertama yaitu meskipun sebetulnya orang tua kita, mereka tetaplah seorang tua kita satu-satunya yang telah merawat kita dengan penuh kasih sayang dari kecil. Pesan saya dari cerita pertama yaitu jangan pernah menyakiti perasaan orang tua, baik melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran. Untuk cerita yang kedua, pesan saya yaitu kita harus selalu mengikuti perkataan maupun pikiran orang tua dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati di orang tua kita. Pesan saya yang pertama itu kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Pesan saya, kita tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita, karena mereka adalah orang tua kita. Dari kelompok ini siapa yang ceritakan? Guru kemarin silakan siapa? Ya, ini di sini ada nama yang diskusi kamu dua yang apa ini jujur ya, kita jujur. Ini kan, ya, ini resikonya kita mau menangani depresi seperti ini. Kalau nggak ada kalau setelah seperti harus punya sampaikan makari. Nah, harus tahu juga ya, sedikit saja. Setelah itu, karena simak teman kamu punya bapak ibu guru menyampaikan simak. Dari cerita yang pertama, kesimpulannya itu tentang mengasihi. Kasih seorang ibu terhadap anaknya tidak akan pernah habis. Kasih orang tua itu tulus dari hati, tanpa minta balasan apapun. Terima kasih.
cerita yang kedua, kesimpulannya, tugas seorang anak adalah membahagiakan orang tua, menerima segala kekurangan dan kelemahan orang tua, karena dia berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia orang tua kepada anak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah berdiskusi bersama dengan teman-teman, maka kami mengambil hikmah dari cerita yang kami dengar tadi. Yang pertama, kita sebagai anak selalu harus mengakui keberadaan orang tua kita, apapun kekurangannya. Yang kedua, dalam cerita tadi dia mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datang setelah apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan. Jadi penyesalan itu munculnya kemudian. Yang berikut, selain itu dalam diri anak, dia selalu menyesal atas perbuatannya dan pada akhirnya dia harus meminta maaf kepada mamanya sendiri. Terima kasih. Jadi cerita yang tadi saat aku berbohong, baik punya orang tua, ketika kita ada yang pertama itu, kita sudah merasakan kasih sayang yang luar biasa. Jadi yang ketiga itu kalau bisa kita sudah ada di sisi mereka, mohon kasih sayang itu harus lebih, dan penyesalan itu akan datang dengan sendirinya. Cerita yang pertama itu pertama lihat hasil apa yang kita simak dari Bapak Ibu guru dan juga dari anak-anak itu bagaimana konsentrasi kita belum masuk, karena kita tidak bisa masuk di suasana revolusi kalau kita masih banyak pikiran. Sekali lagi di dalam ruangan ini harus ada selain badan yang besar yang kokoh dan jiwa juga harus hadir di sini. Jiwa juga harus apa? Hadir. Kita lihat cerita yang pertama. Sedikit masuk itu ada beberapa anak dan juga bapak ibu. Kami contoh, saya 9 orang 8 orang kami semua. Seorang mama dan bapak itu tidak pernah lelah untuk merawat dan mendidik 9 orang. Tetapi dari 9 orang itu tidak sempurna apa yang diberikan, memberikan kasih sayang terhadap satu orang mama dan satu orang. Itu artinya kasih sayang seorang mama itu jauh lebih besar daripada kasih anak terhadap orang tua. Tulus dari mama yang pertama, ada kata tulus.
tanpa mengharapkan imbalan. Dia juga tidak pernah marah. Lalu dia bertanya terakhir setelah dia bagaimana? Saya sudah merasa apa? Merasa bahagia, nyaman di sini. Di mana saja rasanya. Anaknya itu dia penyesalan seperti tadi, ada dua anak selalu ada apa? Ya. Bagian kita semua, ya. Terutama kalau kami kan rata-rata ada yang sudah pergi semua ke orang kami, ada yang masih ada. Dan bagi teman-teman guru, teman-teman saudara-saudara masih ada papa dan mama, masih ada papa untuk kita menyesali segala tindakan kita. Apalagi kalau kita perintah orang tua, harus ini, harus itu. Saatnya kita untuk seperti itu. Ya. Maka di situ tadi ada 3 tokoh. Betul tidak? Itu mama, anak, dan anak mantu. Ya, yang berjiwa bersinsip siapa? Anak mantu. Dia tidak mengizinkan mamanya. Tapi kalau kita semua di sini, rata-rata itu anak mantu itu senang ketemu. Sepakat? Ya, anak-anak bersepakat karena sudah dengar dari mama. Dan sulit sekali anak itu tidak mau mama. Ada, mungkin sekitar 5% dari 1000 yang bisa betul-betul kasih sayang terhadap mamaku, ya itu bisa. Tapi rata-rata itu bagaikan apa? Kucing dengan tikus. Tapi ada juga yang lebih tulus untuk mengurus orang. Saya anak jadi anak-anak yang baik seperti siapa? Anak tulus. Kira-kira ini, katakan begini, seperti ada terima kasih. Mengapa kita hanya memberikan terima kasih kita sudah merasa jatuh kepada orang tua? Mengapa kadang bila kesejahteraan kita marah? Mengapa kadang bila beri baju pasca kamu marah? Baju-baju yang kamu pakai ini pasti ada yang terkait pakai masalah. Ya, apa-apa. Tidak boleh untuk mengatakan tidak jujur. Ini kita sudah belajar di kita lihat di hadapan kita ada Tuhan Yesus. Segala isi hati kita yang ada di sini, siapa yang dulu, siapa yang belum merasakan bahwa saya berada dalam nama kasih Yesus sekarang ini. Kalau itu belum merasakan, ya kita harus mengenal Yesus dalam hidup kita supaya kita bisa lepas dari segala kebiasaan kita. Dan karena itu anak-anak kita supaya suatu saat ada orang tua kami, apa kita tidur di situ, di tempat-tempat yang saya siapa tadi kemarin kalau saya itu sudah program, anak-anak sudah besar beberapa sanggup nanti kami pulang semua kita satu malam di suster mereka tahu itu skin mereka baca skin. Dan sudah Korea kita tenang. Saya bilang oke, kita bermalam. Karena bagaimanapun untuk kita membangun kehidupan itu harus melibatkan suasana alam, suasana rohani yang baik. Tokoh yang kira-kira di situ yang menjadi korban siapa? Ya. Boleh mama, boleh juga anak. Dia merasa terhina dan akhirnya dia merasa terhina karena dia menempatkan orang tua sesuatu di sisi.